Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Aji, Pak Setia Aji dan Pak Aji. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Selamat luar siang, biasa. alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oke, untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, saya sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Aji dan Pak Abud. Tapi sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan mengingatkan untuk rubrik penilaian percakapan coaching pada siang hari ini. Untuk rubrik yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nanti seorang coach itu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari seorang coach. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti seorang coach mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah memperdayakan coach, membantu membuat rencana aksi secara spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Itu sekedar mengingatkan Bapak-Bapak untuk rubrik penilaian percakapan coaching pada siang hari ini. Oke, untuk sebelum masuk ke kegiatan intinya, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Setia Aji. Pak Aji, untuk kegiatan coaching siang hari ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Ya, terima kasih juga tadi sudah membacakan rubrik penilaiannya. Kompetensi yang akan saya capai dalam coaching ini adalah saya ingin mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coach tentunya. Oke, terima kasih. Tadi ada 3 yang ingin dikembangkan ya Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, kemudian dari ketiga kompetensi itu bagian mana Pak yang secara spesifik itu ingin diobservasi? Mungkin saya akan lebih menekankan pada ini ya Bu, memberdayakan coach mungkin Bu. Memberdayakan coach, ya. Iya. Oke. Berarti kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah memberdayakan coach ya Pak ya? Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Setia Aji itu apa? Ya tentunya karena saya ingin memberdayakan coach itu saya ingin membantu membuat rencana aksi yang spesifik kepada coach, juga mendorong ide ya dari coach pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Seperti itu Bu Ika. Oke. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Yeah. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Aji dan Pak Abud untuk melakukan coaching. Waktu saya sepenuhnya serahkan ke Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Bu Ika waktunya. Nah, sekarang saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Abud. Gimana Pak Abud? Selamat sore. Selamat sore Pak Setiaji. Ya, gimana kabarnya Pak Abud? Ya, sedang tidak baik-baik saja karena sedang memikirkan suatu masalah ini Pak Setiaji. Kelihatan kok Pak. Saya lihat dari tadi Pak Abud ini sepertinya agak kurang bersemangat, lesu, dan sepertinya suntuk seperti itu ya Pak. Betul Pak. Ya, barangkali ada yang mau diceritakan Pak tentang masalahnya mungkin di sore hari ini. Iya Pak Haji, ini saya ingin menceritakan tentang pengelolaan kelas 7 ini. Berdasarkan pengalaman ini selama ini, anak-anak kelas 7 yang masuk dari SD ini sangat luar biasa. Saya ingin menciptakan suasana kelas ini yang nyaman. Dan saya kebetulan ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi wali kelas 7D. Saya ingin menjalankan tupoksinya ini
dengan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Oh ya. Berarti Pak Abud ini sekarang ditugaskan menjadi wali kelas ya Pak Abud. Oh Wali iya, betul kelas sekali. 7 yang notabene itu adalah anak baru dari SD yang masih Iya. apa mungkin kenakalan-kenakalan masih di bawah. Seperti itu ya Pak Abud. Oh, betul sekali, Pak. Nah, sekarang begini Pak Abud. Kira-kira nanti di akhir itu kira-kira apa yang Pak Abud inginkan? Akhir pengobrolan kita Eh, pada siang hari ini. dari akhir obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengendalikan anak-anak yang tidak tertib, tidak kondusif ini supaya anak-anak tersebut bisa dikondisikan oleh saya selaku wali kelas agar tercipta suasana kelas yang kondusif. Itu saja sebenarnya. Tetapi selama ini masih belum belum terjadi hal yang saya inginkan tersebut. Ya. Pak Abud ingin suasana kelasnya lebih kondusif, lebih tertib, seperti itu ya Pak? Ya. Betul. Menurut Pak Abud, situasi yang kondusif dan juga tertib itu situasi yang seperti apa sih Pak? Situasi yang kondusif, yang tertib, jelas dari pengamatan saya yang selama ini ya, yang tidak kondusif dulu ya. Ini banyak anak-anak berlari, suasana kelas gaduh, kemudian buang sampah sembarangan, lingkungannya kotor, kaca tidak dilap, sehingga itu membuat saya merasa tidak nyaman. Nah, sehingga hal yang menjadi tertib yang kondusif itu ya yang sebaliknya, di mana anak-anak itu bisa tertib, suasana kelas ini bersih, nyaman, tidak ada kegaduhan, semuanya tertib, disiplin, dan anak-anak ini bisa bahasa Jawanya itu manut pada wali kelasnya. Seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya situasi yang kondusif, yang tertib itu indikatornya sangat banyak. Nah, sekarang begini Pak Abud. Menurut Pak Abud, dari skala 1 sampai 10, sebagai seorang wali kelas itu Pak Abud sudah di posisi yang nomor berapa Pak? Ya, kira-kira Merasa. masih 5, Pak. Baru separuh itu aja ya dipaksakan. Makanya pengen menuju 10 kayaknya nggak mungkin. Ya minimal sampai 8, Pak. Oh Supaya iya. bisa tercapai tujuan saya. Jadi Pak Abud masih merasa bahwa masih di angka 5 ya Pak dalam menjalankan Betul. tupoksinya sebagai wali kelas. Seperti itu nggih Pak Abud. Iya. Nah, tentunya Pak Abud ingin nilainya naik dari 5 mungkin ke 8 ke 10. Nah, kira-kira kekuatan apa sih yang Bapak Abud miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Oke, kekuatannya sebenarnya banyak. Saya punya semangat, kemudian sudah diberikan amanat untuk menjadi wali kelas. Kemudian di samping itu kami punya rekan sejawat, di antaranya ada guru mapel yang mengajar di kelas 7D, ada guru BK, kemudian ada juga komunitas-komunitas lain, termasuk PPU kurikulum, dan pejabat-pejabat di sekolah, termasuk kepala sekolah ini ya punya potensi untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami ini. Ya, jadi banyak sekali ya Pak kekuatan-kekuatan yang Iya. Pak Abud miliki ini supaya nilainya bisa naik. Nah, dari yang 5 bisa naik nantinya. Seperti itu ya Pak Abud ya. Iya, betul. Nah, Pak Abud, apa hambatan yang mungkin menjadi kendala selama ini dalam menjalankan tupoksinya? Oke, hambatannya diantaranya ada kesibukan wali kelas. Ini kan tugasnya bukan hanya membina saja, tetapi di luar wali kelas itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru. Kemudian itu dari saya sendiri, kemudian dari siswa atau murid ini, terutama faktor sikap dan perilaku murid yang kebetulan itu lulusan yang kemarin itu 2 tahun masa pandemi, ini ibaratnya masih kelas 4 itu ujuk-ujuk ya naik ke kelas 7 SMP ini ya sifatnya masih kekanak-kanakan. Ini hambatan saya ya seperti itu.
Iya. sehingga masih banyak terjadi eh, situasi yang tidak pas menurut saya. Ya. Jadi hambatannya ada banyak kegiatan sebagai wali kelas, juga sebagai guru mapel. Mungkin Pak Abu juga memiliki tugas-tugas lain seperti itu, dan sikap murid ya Pak Abu ya. Karena Iya betul. lulusan era COVID seperti itu Pak Abu. Itu yang Betul menjadi Pak. Ya. hambatan dan gangguan bagi diri Pak Abu. Nah, dari hambatan-hambatan yang Pak Abu alami itu, menurut Pak Abu ada tidak solusinya yang bisa dilakukan? Terkait dengan solusi, ini saya sudah memikirkan. Di antaranya ya jelas terkait dengan banyaknya tugas saya selaku guru, ini ya ada prioritas lah untuk menangani anak tersebut dalam rangka membina kelas. Kemudian di antaranya ya menuntun siswa dengan membuat keyakinan kelas, juga melalui kegiatan segitiga restitusi. Mungkin itu barangkali Pak Setiaji punya pengalaman dalam rangka menangani anak-anak yang kelas 7. Ini kira-kira Pak Setiaji punya pengalaman apa tidak ya untuk kaitannya dengan solusi tersebut? Barangkali bisa menjadi referensi saya untuk menangani anak. Ya. Jadi Pak Bud juga sudah bagus ya, ada membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Mungkin itu juga yang pernah saya lakukan juga di sekolah ketika saya menjadi wali kelas. Dulu juga saya sering berkomunikasi dengan orang tua siswa ketika menangani beberapa masalah yang dihadapi siswa Pak Bud. Seperti itu Pak. Iya. Intinya bisa berkomunikasi dengan orang tua ya, Iya. bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti itu ya Pak. Selalu berkolaborasi. Saya dulu seperti itu Pak Abud. Nah, itu kan solusi dari Pak Abud ya Pak Abud ya. Iya. Terus selanjutnya, punyakah strategi dalam menjalankan solusi itu? Strateginya saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat guru-guru mapel. Kebetulan kami sudah tergabung di grup mapel, di grup kelas 7D. Kami jelas akan berkomunikasi, saling mengamati, saling memberi solusi ketika terjadi permasalahan di mana kelas ini masih situasinya masih tidak kondusif, tidak nyaman. Ini semua guru ini punya tanggung jawab yang sama dalam rangka menangani anak-anak yang bermasalah. Kemudian kami juga selaku wali kelas juga harus lebih aktif, lebih semangat dalam melakukan pembinaan. Kebetulan kepala sekolah itu memberikan 1 jam tambahan selama 1 minggu itu untuk digunakan dalam rangka pembinaan, dan itu waktu itu akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan, menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami. Ya. Jadi Pak Bud memiliki berbagai strategi kaitannya dengan ini, dengan berkolaborasi, terus semangat gitu ya Pak. Iya betul Pak. Dalam melakukan pembinaan karena ada jam pembinaan khusus yang diberikan oleh kepala sekolah setiap minggunya. Ya. Nah, selanjutnya gini Pak, adakah orang yang membantu Bapak untuk menjalankan tugas-tugas itu? Yang membantu saya terutama jelas dari guru mapel yang mengajar di kelas saya. Kemudian guru BK, ya, tadi saya belum menyebutkan guru BK ini sangat punya peran dalam rangka membantu saya untuk mewujudkan kelas saya yang nyaman, kondusif, dan bisa membuat tujuan dari awal saya ini bisa tercapai. Seperti itu Pak Setiaji. Nah ya. Nah sekarang yang terakhir Pak Bud, tadi kan sudah dapat solusi nih, ada strateginya, ya kan? Iya. Terus juga Pak Bud tadi sudah ada yang membantu kolaborasi dengan teman-teman dan sebagainya. Nah sekarang berarti yang mau saya tanyakan adalah tindak lanjutnya Pak Bud. Apa tindak lanjut setelah ini? Tindak lanjut setelah ini jelas saya akan melangkah mipil ya, mulai satu-satu. Sedikit demi sedikit. Satu-satu akan saya sedikit demi sedikit
akan saya kerjakan, dari mulai hal-hal yang menurut saya ini prioritas akan kami kerjakan, kemudian bekerjasama dengan elemen-elemen atau rekan-rekan sejawat, dengan guru BK, dengan semua warga sekolah atau komunitas sekolah, supaya apa yang sudah saya rencanakan, strategi yang sudah saya buat ini bisa terlaksana dengan baik. Ini berawal dari wali kelas atau saya sendiri selaku wali kelas, supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga kelas saya bisa menjadi kelas yang kondusif, nyaman, dan bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran. Begitu, Pak. Oh ya, luar biasa sekali Pak Bud. Iya. Dari masalah itu Pak Bud sudah bisa mencari solusinya ya Pak Bud ya. Gimana perasaan sekarang Pak Bud Ternyata setelah? saya merasa plong ini sekarang. Oh iya. Ternyata banyak solusi yang bisa saya gunakan. Iya, memang harus. Terima kasih Pak Setiaji atas Iya. Pertanyaan-pertanyaan tadi menggugah saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya ini masih terpendam, ternyata bisa digunakan untuk kedepannya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat mencoba solusi-solusinya Pak Bud. Nanti ditunggu lagi ceritanya Pak. Ya, ditunggu lagi ceritanya. Suatu minggu ke depan barangkali cerita. Ya. Nah, itu kegiatan coaching yang sudah kita lakukan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Ika sebagai observer atau pengamat. Hebat, luar biasa. Selamat Pak Haji dan Pak Abud yang sudah mengeluarkan apa yang menjadi beban selama ini ya Pak Abud ya. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Abud bisa terrealisasi dan apa yang menjadi tujuan dari Pak Abud bisa tercapai gitu ya Pak Abud ya. Iya, amin, amin. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus buat Pak Abud untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Setia Aji. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tersebut, Pak? Apa saja yang dilakukan Pak Aji tadi? Tadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching itu mau seperti apa ya, mengidentifikasi apa saja yang kira-kira menjadi permasalahan dari coaching itu sendiri, dan juga saya ingin tadi sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, tentunya untuk menstimulus rencana aksi apa yang muncul nanti dari coach itu sendiri, dan juga saya berusaha mendengarkan secara penuh masalah yang sedang dihadapi coach. Seperti itu Bu Ika. Iya, saya juga tadi mendengarkan, mengamati apa yang Pak Haji dan Pak Abud sampaikan. Saya juga membuat catatan-catatan kecil. Tadi Pak Haji sudah menanyakan tentang tujuan obrolan siang hari ini ya Pak sama Pak Abud. Kemudian tadi saya juga mendengar di bagian identifikasi Pak Haji menanyakan kekuatan pada Pak Abud serta hambatan yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah memasukkan rencana aksi, solusinya seperti apa, kemudian juga poin tanggung jawab, siapa yang membantu dan sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan coaching siang hari ini bisa bermanfaat buat Pak Abud selama sudah menemukan solusinya, sudah dibantu sama Pak Haji. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi dalam kegiatan coaching siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.